Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zabera. Di sini saya bersama teman-teman saya, yakni Yulia Niken Febriani, Rini Marisa Silalahi, dan Siti Nur Ainun. Di sini kami melakukan wawancara mengenai profesionalisme seorang guru. Yang menjadi narasumbernya yaitu Sandi Eja Putra SIP. Nah, Sandi Eja Putra ini adalah seorang guru yang mengajar di Sekolah Islam Al-Azhar. Beliau sudah mengajar selama 7 bulan. Nah, mari simak apa saja yang menjadi pembicaraan saya bersama teman-teman saya kepada narasumber, yaitu Sandi Eja Putra. Terima kasih kepada Bang Sandi karena Abang sudah bersedia untuk diwawancara oleh kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Zabera, saya berkuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini Abang boleh memanggil saya dengan nama Bera. Nah, di sini Bera sama kawan-kawan Bera ingin mewawancarai Abang. Siti, boleh perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Siti Ainun, bisa dipanggil Siti atau Ainun. Saya kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Perkenalkan, nama saya Rini Marisa Silalahi. Saya juga kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yulia Niken Febriani, biasa dipanggil Niken, juga sekolah sama mereka. Nah, nama Abang siapa Bang? Kami butuh perkenalan juga. Oke, kalau ada pepatah Melayu lebih senang lagi nih. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, kata cinta dipegang. Jadi perkenalkan, nama saya Sandi Eja Putra, asli dari pulau kecil, pulau yang sejahtera lah ibaratnya, itu dari Karimun, tepatnya Tanjung Batu. Kemudian untuk sekarang mengajar di Sekolah Islam Al-Azhar Bintan, tepatnya di kilometer 18 Sunarko. Sudah berapa lama Abang mengajar di sana? Alhamdulillah, dan insya Allah mungkin hampir masuk 7 bulan. Cukup lama ya Bang ya. Alhamdulillah. Di sini Mira ingin bertanya kepada Abang mengenai profesionalisme guru. Menurut pendapat Abang lah, karena Abang sebagai seorang guru, apa itu profesionalisme guru? Boleh jawab nih ya? Ya. Oke. Jadi kalau ibaratnya gini, profesional itu ada 2 kata. Yang pertama itu profesi, terus ditambah dengan profesional. Profesi itu jabatan. Kalau misalnya ada bilang dokter atau guru itu adalah jabatan. Kemudian ketika berbicara profesional, berarti ada tanggung jawab dari guru itu tersebut. Jadi profesional itu adalah suatu jabatan yang dipertanggungjawabkan secara mumpuni atau profesional. Ditambah dengan guru. Guru itu jabatannya. Jadi ketika ditambahkan dengan profesional guru, artinya jabatan sebagai guru itu harus mempertanggungjawabkan atau melaksanakan kerjanya sesuai dengan mumpuni dan secara optimalisasi. Dan sebagai guru itu juga memang harus profesional sesuai dengan namanya profesi jabatan. Kalau nggak profesional bisa jadi guru, begitu ya. Ya, ada lagi pertanyaannya? Berarti Bang, seorang guru yang profesional itu yang mampu untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya dengan baik Bang ya? Iya, benar. Karena kalau misalnya seorang guru saja tidak bisa bertanggung jawab secara mumpuni, maka bagaimana dengan peserta didiknya? Lalu mengapa seorang guru itu perlu untuk profesional Bang? Karena setelah dari awal tadi dibilang bahwasanya guru itu ibaratkan sesuatu jabatan yang besar lah ibaratnya, karena semua orang akan merasakan duduk di bangku sekolah, dan di bangku sekolah itu juga ada namanya tenaga pengajar, itulah sebagai guru. Kenapa harus profesional? Karena guru ini paling sensitif jabatannya, karena memberikan ilmu-ilmu, wawasan-wawasan kepada peserta didik. Kenapa harus profesional? Tadi, kalau guru tidak profesional, maka dia tidak bisa mengemban amanah secara bijaksana. Gitu. Berarti seorang guru itu betul-betul harus bisa menjaga kode etiknya Bang ya? Nah, penting, kode etik sangat penting. Lalu Bang, misalnya seorang guru tersebut itu bukan berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, apakah seorang guru tersebut bisa profesional Bang? Secara umum kalau bagi pendapat saya, karena pendapat orang itu berbeda-beda, pendapat saya, sebuah fakultas, program studi maupun jurusan itu
semuanya berhak masuk di lini namanya keguruan. Tetapi ketika sudah masuk di poros keguruan atau misalnya FKIP nih sekarang nih, fakultas keguruan itu, mereka lebih mendalami sebenarnya tentang sistematika bagaimana guru itu mengajar. Tetapi secara tidak langsung juga non pendidikan itu berhak juga mengajar. Karena apa? Kita tidak tahu kemampuan seseorang itu kalau hanya dilihat dari pendidikannya memang berbeda-beda. Tapi kalau dari kemampuannya tidak tahu. Mau tahu dari jurusan kelautan bisa mengajar, entah mengajar dari teknik, mengajar tentang bahasa gitu, walaupun bukan bidangnya, dan juga bisa disebut sebagai profesional ketika dia bisa bertanggung jawab dan bisa memiliki jiwa kompetensinya atau intelektualnya secara besar, akademisnya bagus, juga bisa mengajar gitu sebenarnya. Berarti Bang, berarti tidak menutup kemungkinan orang yang bukan berasal dari FKIP itu tidak bisa menjadi seorang guru ya? Iya, Yang penting dia memiliki potensi yang besar dalam mendidik dan mengajar. Oke, mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya juga kepada Bang Fandi? Ya, mungkin mau tanya Bang, kan Abang guru nih. Bagaimana cara Abang profesional dalam mengajar di kelas? Oke. Seperti dalam Islam juga kita harus, sebelum kita memberikan ilmu kepada orang lain, kita harus tahu dulu diri kita sendiri mampu nggak. Nah, gitu. Ketika kita berbicara tentang profesional, itu sangat tanggung jawabnya sangat besar. Jadi dikatakan bagaimana caranya atau strateginya untuk menjadi seorang profesional, guru yang profesional. Ya tadi, sebelum kita mengajarkan, kita koreksi dulu diri kita, layak tak kita mengajar. Ketika kita layak, kita belajar juga. Guru itu tidak ada yang tidak belajar. Sebelum dia mengajar, dia harus belajar dulu. Nah, jadi bagaimana menunjukkan profesionalnya? Jadi setelah kita belajar, kita berikan kepada siswa ibaratnya atau peserta didik. Nah, dengan banyak sekali unsur-unsur yang menjadi patokan bahwasanya seorang guru profesional itu seperti apa. Misal dari disiplinnya, dari dia memegang amanah sebagai guru, kemudian dari bagaimana mereka itu atau guru itu mengajar di dalam kelas, bagaimana dia bisa membawa suasana yang asri di dalam kelas sehingga siswa tidak bosan. Itu juga disebut sebagai profesional guru. Jadi bukan hanya sekedar kita fokus ke memberikan edukasi kepada siswa, tapi juga kita bisa bagaimana trik-trik kita bahwasanya suasana belajar itu tidak hanya tegang, tapi santai dan mereka juga mendapatkan wawasan seperti itu. Selanjutnya nih Bang, gimana tips dan trik untuk kami para mahasiswa ini agar profesional dalam mengajar nanti Bang, jadi guru gitu? Oke. Sebenarnya kalau berbicara trik atau ibaratnya cara strategi itu, secara umum sih banyak caranya, tergantung etikat dari bagaimana jiwa kita ini memberikan edukasi ke para peserta didik atau siswa itu masuk ke dalam pikiran mereka atau dalam ibarat bahasa biologisnya dalam akal mereka gitu. Triknya yang pertama tadi, kita harus diri kita dulu harus siap mengajar. Kemudian jangan lupa kita juga memiliki perencanaan dulu. Apa yang harus kita ajarkan kepada siswa? Apa yang harus kita berikan edukasi kepada siswa? Jangan kita mengajar tapi tidak tahu. Misalnya kita ditanya sama siswa tentang A, tentang B, tapi tidak tahu. Sebelum itu, kemudian selain itu juga setelah kita diawali dengan introspeksi diri, kemudian membuat perencanaan, setelah di dalam kelas sebagai mahasiswa baru nih yang baru terjun ke dunia pendidikan atau akan segera insya Allah jadi guru, amin, jadi guru, kita akan dihadapkan dengan siswa-siswa atau peserta didik yang berbeda kepala nih. Nah, itu yang paling sering, karena kalian pernah sekolah kan SMA nih. Nah, kalian bisa merasakan bagaimana guru mengajar ketika ada siswa yang bising, ada yang ribut, ada yang pendiam, ada yang pintar, ada yang aktif segala macam. Nah, itu tadi, guru itu yang harus bisa memberikan ruang bagaimana siswa-siswa itu bisa nyaman di dalam kelas. Nah, tadi suasana kita buat, misal
Kalau saya ya, kalau mengajar ya, saya mengajar itu sebelum saya mengajar, karena saya mengajar sejarah nih, sejarah Indonesia juga. Sebelum saya mengajar, saya buka dulu dengan sebuah kata-kata motivasi atau quotes. Ya, setelah dibuka gitu, kemudian ditanyakan dulu, pelajaran kemarin apa yang tidak dipahami? Kalau ketika tidak ada, kita bertanya, gitu. Guru yang bertanya. Setelah dia menjawab, sekitar karena sekarang ini kan kita ikut aturan COVID ya kan. Jadi mengajar itu tidak 1 jam itu hanya 40 menit ataupun 35 menit begitu. Jadi setelah bertanya kita buka dengan pelajaran baru. Nah itu terus kita ulang-ulang. Jadi kita tidak perlu banyak materi kita pelajari, tapi siswa-siswa itu paham. Sebenarnya begitu. Jadi kita tidak perlu, kalau dikatakan terlalu banyak trik, nanti siswa bosan. Terlalu banyak materi segala macam. Kita penting siswa itu nyaman, terus dia bisa menghargai guru dan guru juga bisa menghargai mereka gitu. Tunaikan hak dan kewajiban saja. Ada lagi? Nah, Bang, jika seorang guru itu tidak dapat mengelola kelas dengan kondusif, apakah itu termasuk guru yang profesional dalam mengajar? Sesuai dengan definisi dari awal bahwa profesional itu sebuah jabatan yang dipertanggungjawabkan secara mumpuni. Ketika ada sesuatu hal yang mencerminkan hal negatif, dan itu tidak bisa dikatakan sebagai profesional, karena dari definisinya saja sudah jelas. Profesional itu hal positif. Ketika ada hal negatif, kita tidak bisa masukkan dalam ranah pendidikan, karena guru harus mencerminkan nilai-nilai atau moral-moral baik. Ketika dia tidak bisa menciptakan hal yang kondusif, berarti gagal dia menjadi guru yang profesional. Karena guru itu ibaratnya ujung tombaknya memberikan pengetahuan kepada siswa. Sementara guru sendiri itu belum berhasil menciptakan suasana kondusif untuk siswa. Bagaimana siswa bisa nyaman dengan kita kalau kita sendiri tidak bisa membuat nyaman keadaan? Gitu. Nah, jika seorang guru itu kan tidak kondusif dalam mengajar, itu menjadi guru yang profesional. Nah, bagaimana jika seorang guru itu hanya datang, duduk, memberikan tugas dan menunggu jam pelajaran sampai selesai? Apakah itu termasuk guru yang profesional dalam mengajar? Secara pribadi sebenarnya cerminan hal yang seperti itu tidak patut diberikan di lingkungan sekolah, karena interaksi sosial itu penting. Dalam sekolah itu penting interaksi sosialnya. Kemudian itu ibaratnya begini, datang absen, terus ibaratnya makan gaji kita. Kita kan sudah ada kewajiban yang ditunaikan, dan itu untuk apa yang harus kita berikan kepada siswa. Tugas itu pasti ada kalau untuk siswa, tetapi kalau sekolah saya yang saya ngajar sekarang ini nggak ada PR, tetapi siswanya itu diwajibkan untuk mengerjakan tugas di sekolah. Kenapa dibuat kebijakan seperti itu tadi? Karena kalau misalnya siswa terlalu banyak PR, mereka itu ibaratnya beban, karena juga mereka tahfiz Quran gitu, karena siswanya, karena kan sekolahnya Islam. Ketika tadi gurunya tidak bisa mencerminkan hal-hal baik, maka itu akan bisa ditiru sama siswanya. Datang telat nih, gurunya muridnya lihat, oh bapak guru aja telat, kok saya dimarah? Dan sebuah namanya perbandingan sosial. Nah itu yang membuat suatu ibaratnya lingkaran pendidikan itu rusak. Kalau lingkaran pendidikan itu sudah rusak, maka proses belajar mengajarnya tidak akan efektif. Guru itu harus mencerminkan dulu, atau cermin kan? Nah, kita cermin sebagai siswa itu dari gurunya. Datang telat, terus sudah masuk jamnya, kasih tugas. Kapan belajarnya? Emang kalau dikasih tugas paham. Sedikit banyaknya seorang guru itu, kalau pendapat saya, sedikit banyaknya harus memberikan materi. Materi itu tentang apa? Tentang sesuai dengan silabus yang dibuat atau RPP yang dibuat. Nah setelah itu boleh kasih tugas, tapi tugasnya sesuai dengan kemampuan siswa. Lihat kejenuhan siswanya sampai mana. Kalau seandainya terlalu banyak tugas, soalnya kalian sekarang mahasiswa pasti banyak tugas kan jenuh. Sama, siswa juga gitu, sama guru pun gitu juga.
Guru semakin banyak ngasih tugas memang nyaman, tapi sekali siswanya tidak nyaman maka tidak efektif guru pendidikan. Dan dengan cerminan guru seperti itu tidak baik. Guru harus memberikan hal-hal yang positif kepada siswanya. Ketika jamnya datang cepat, harus cepat datangnya. Jangan datang telat, kemudian mengajar seperti biasanya, memberikan edukasi ke siswa, memberikan pengetahuan. Ketika jam pulang ya jam pulang gitu. Kalau saya datang di sini kan saya jauh ngajarnya. Masuk sana jam 8, saya pergi sini jam 7 lewat, jam 15 pergi. Sampai sana absennya pinjer. Tuh. Kemudian lah masa pinjer, bunyi bel masuk. Nah, guru itu sebenarnya setelah bunyi bel, guru itu sebelum guru siswa harus duduk di dalam kelas. Itu aturannya, normanya gitu. Tapi kadang-kadang biasalah siswa kalau memang guru udah datang, siswa belum datang. Itu kan penyakit. Tidak masalah, itu sebuah perubahan sosial. Tapi yang paling terpenting itu gurunya dulu menunjukkan hal-hal baik. Kalau guru sudah menunjukkan hal-hal baik, maka proses belajarnya, siswanya, dan lingkungan pendidikan itu akan menjadi yang baik juga dan akan menciptakan hal yang terbaik. Begitu. Ada lagi? Oke nih, Mak. Menurut Abang, apa ciri-ciri guru profesional? Yang pertama, bertanggung jawab. Bukan penting. Kalau guru yang tidak bertanggung jawab, bagaimana dia bisa mengatur perencanaan pembelajaran dengan sifatnya atau sikapnya atau karakteristiknya yang tidak bisa bertanggung jawab. Paling tidak bertanggung jawab. Kemudian kalau pendapat saya lagi, seorang guru yang profesional itu yang kedua itu adalah berintegritas. Dulu tunjukkan bagaimana kewibawaan seorang guru. Kemudian yang ketiga, memiliki akademisnya itu lebih baik. Jiwa akademis itu juga terpenting sebenarnya. Dan yang paling penting lagi, ini yang paling betul-betul harus dilaksanakan oleh para guru dan calon guru, harus bisa sabar. Mengajar itu benar menguji kesabaran dan harus bisa ikhlas. Apalagi guru-guru yang muda. Contohnya saya dulu awal-awal saya mengajar, saya kena karma dulu, saya kan menakar kan, kena karma. Tapi setelah saya sekitar 2 bulan mengajar, ternyata itu yang dirasakan oleh guru. Dahulu saya sekolah, saya nakal, dimarah-marah, dan saya balik marah mereka. Gitu. Jadi yang penting sabar, ikhlas. Gitu. Yang kedua ini, bagaimana pandangan Abang terhadap guru? Apakah guru di tempat Abang mengajar tuh udah profesional gitu? Alhamdulillah dan bersyukur di sekolah saya itu guru-gurunya sangat luar biasa semuanya. Karena kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena yang masuk di situ mungkin orang-orang yang terpilih, gitu. Bukan hanya sekolah saya, mungkin semua lini sekolah, mungkin hanya orang terpilih yang bisa masuk. Kalau dikatakan guru-gurunya sama profesional, bukan profesional berarti menuju profesional. Karena apa? Karena kita menciptakan sebuah keprofesionalan itu sangat susah. Tapi alhamdulillah saat ini rata semuanya guru yang ada di tempat saya itu semuanya profesional dan melaksanakan sistem belajar mengajar sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan, kemudian sesuai dengan kebijakan yang dibuat yayasan karena kan sekolah swasta itu, kemudian membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh pengawas sekolah. Semua sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian dan saya pun belum ada menemukan guru yang santai berleha-leha di sana tuh, belum ada menemukan. Mereka bekerja dengan sesuai apa yang ditugaskan. Hak dan kewajiban mereka tetap ditunaikan. Dan terus saya termasuk guru muda dan sekolah saya itu semuanya guru senior. Guru muda itu hanya sekitar 3 orang. Dan saya juga harus belajar dari mereka. Karena biasa tadi saya bilang, guru muda itu ambisiusnya tinggi, tingkat kesabarannya rendah. Itu yang masih belum menunjukkan keprofesionalan guru, tapi harus belajar karena sebagai guru kan.
Jadi begitu, sekolah saya alhamdulillah bisa dikatakan semua gurunya profesional dan sangat luar biasa karena juga menerapkan kaidah-kaidah Islam karena mengajar di sekolah Islam. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi teman-teman? Ada. Oke bang, mungkin itu aja bang yang ingin kami tanyakan kepada abang mengenai profesionalisme guru. Kami juga mohon maaf apabila kami mengganggu waktu abang. Kami ucapkan terima kasih ya bang. Siap, sama-sama. Demikian hasil wawancara kami bersama Bang Sandi Eja Putra. Sekian dan terima kasih.